Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, mari kita buka persekutuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berkumpul kembali, menyempatkan diri untuk sejenak bersama-sama ya Tuhan, duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan pesan dari-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri juga yang akan berikan kami sebuah damai sejahtera, sebuah keyakinan akan masa depan kami melalui pesan yang sebentar lagi kami akan dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan jam persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Ibu-Ibu sekalian, kita akan sebentar lagi ya, kita akan mendengarkan
atau juga merenungkan bersama-sama sebuah tema kehormatan untuk menderita. Nah, sebelum itu marilah kita minta Tuhan untuk menyentuh hati dan pikiran kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku Ya, mari kita bersama-sama, kita buka dulu 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 13. Pada hari ini biar saya saja nanti yang akan
membacakan bagi kita semua. Ya, sudah ketemu ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Itulah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya dalam hidup kita. Nah, tentu tadi saya sudah mengatakan ya, tema kita pada hari ini adalah kehormatan untuk menderita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ini saya ganti dulu ya. Speaker view. Nah, ya. Pada hari ini kita punya tema tadi kehormatan untuk menderita. Ibu-ibu dan jemaat terkasih yang lain, saya rasa dan saya percaya ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya menderita. Tidak ada yang mengajarkan kita juga dari mungkin kakek kita, orang tua kita ya, tidak ada yang mengajarkan kita atau tidak ada yang mendoakan juga bahwa hidup kita ke depan itu biar menderita aja deh gitu ya. Pasti semua mendoakan yang baik-baik, kita pun juga berharap sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya, kita tahu bahwa penderitaan itu nggak usah didoain, nggak usah diminta. Ya. Nggak usah, Tuhan tuh nggak usah dipaksa gitu ya. Tuhan berikan penderitaan, nggak usah datang pasti. Gitu ya. Nggak usah disuruh. Gitu. Nah, pada hari ini kemudian kita mau bersama-sama, kita sebagai orang percaya nih, bagaimana sih kita menghayati penderitaan yang terjadi gitu ya di dalam kehidupan ini, bukan hanya hidup kita tetapi juga hidup secara luas gitu ya, kita semua nih bareng-bareng. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diberikan sebuah bacaan yang kemarin sebetulnya juga jadi bacaan kedua ya, yakni surat 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus
sebagai rasul yang bisa dikatakan rasul yang sungguh-sungguh semangat gitu ya, yang berani, bahkan berani mati demi Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana dia menghayati hidup bersama Tuhan, tetapi juga hidup di dalam penderitaan. Nah, di sini kita bisa melihat dulu di ayat yang ke-1 dan yang kedua. Nah, ibu sekalian ya, dia dikatakan di sana Rasul Paulus menasihatkan bahwa supaya setiap orang percaya tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Nah, apa kasih karunia-Nya? Dia berkata begini, Allah berfirman bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan kemudian Rasul Paulus menambahkan di sini bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan berkenan itu. Dan waktu ini adalah waktu penyelamatan Tuhan. Nah, saya mau menekankan bahwa ada kata-kata di sini pada waktu aku berkenan, begitu ya. Dan pada hari aku menyelamatkan, kata firman Tuhan. Berarti ada dong hari-hari di mana Tuhan belum menyelamatkan. Ya. Ada hari-hari di mana Rasul Paulus sendiri merasa bahwa dirinya ini berada dalam bahaya. Gitu. Bukan hanya masalah nggak nyaman, ya tidurnya nggak enak, mungkin kurang tidurnya, atau tempat tidurnya kurang enak, enggak. Tetapi betul-betul berada di dalam bahaya. Dan kita tahu kisah-kisah Rasul Paulus ya, yang kita baca di setiap tulisan yang dia tulis begitu, bahwa dia juga bolak-balik masuk penjara, dia juga pernah dipukulin dan lain sebagainya ya, pernah dipasung di dalam penjara juga, dan itulah yang menjadi makanan sehari-hari Rasul Paulus sebagai seorang pelayan. Nah, sekali lagi berangkat dari hari Minggu kemarin ya, ketika kita juga merenungkan cerita Tuhan Yesus bersama para murid di perahu, dan kemudian di tengah-tengah perjalanan, perahu mereka ini terserang oleh angin taufan. Di situ saya kemarin juga menyampaikan bahwa itu artinya Tuhan tidak pernah yang namanya meninggalkan bagian kita untuk mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Nah, tentu saja mungkin hal ini bisa terdengar aneh, gitu ya, bagi orang-orang mungkin yang juga misalnya baru percaya gitu. Kok Tuhannya orang Kristen kok mengizinkan ya umatnya itu untuk menderita? Kan seharusnya kalau Tuhan pengen orang itu percaya terhadap Dia, harusnya Tuhan kasih yang baik-baik aja. Mudah kan Bapak Ibu ya, kalau kita pikir-pikir dari segi logika aja, logika pemasaran deh gitu ya. Tuhan pengen umatnya makin banyak. Ya kasih atau yang paling baik ya kan. Yang kita tuh enak terus gitu. Persembahan 100.000, bulan depan Tuhan kasih 1 juta kan gitu harusnya ya. Dibalas terus 10 kali lipat, 100 kali lipat gitu kan. Enak, jangan dikasih sakit dong gitu kan. Udah kasih 100.000 persembahan, besok sakit. Gimana sih gitu kan Tuhan? Apa nih maksudnya Tuhan apa? Udah saya doa 100 kali kali ya gitu ya. Dari saya muda sampai saya udah ibu-ibu, udah bapak-bapak gitu. Doa saya ini juga belum terkabul. Gitu ya. Yang ada malah kelihatannya kok makin suram ini gitu. Nggak dijawab-jawab ini gitu ya. Kenapa sih Tuhan itu mau gitu ya membuat atau mengizinkan anak-anaknya menderita? Nah, seperti juga yang saya sampaikan di minggu lalu gitu ya. Jadi biasa persekutuan Kamis ini kita mempertajam atau juga merefresh apa yang sudah kita dengarkan bersama di hari Minggu kemarin. Yakni bahwa apakah ketika kita berada di dalam keadaan yang enak terus, kita bakal ingat Tuhan terus. Ada yang bisa menjamin? Mari, siapa? Kalau saya nggak mau, ya saya nggak berani. Ya, saya sendiri nggak bisa menjamin diri saya kalau keadaannya baik-baik aja terus gitu ya, saya bakal ingat Tuhan terus. Belum tentu deh. Ya karena kita, Yang baik-baik aja nggak inget Tuhan. gimana Bu? Gimana? Nggak inget Tuhan. Iya.
Saya jadi ingat sebuah cerita klasik ini, Bapak Ibu ya. Ada seseorang yang pergi ke seorang yang bijak gitu. Lalu kemudian dia komplain gitu ya, Pak, saya tuh ngerasa rumah saya tuh sumpek banget, udah sempit, yang tinggal banyak gitu. Pasti Bapak Ibu tahu gitu ya. Saya makanya ceritanya singkat aja. Di minggu pertama dia suruh supaya si orang ini masukin kambing ke rumahnya, ya kan? Lalu seminggu kemudian datang lagi, Pak, makin sempit loh. Orang dibilang sempit malah disuruh keluarin masukin kambing ke dalam rumah. Oh gitu. Ya udah. Sekarang masukin sapimu ke rumah gitu kan. Terus makin masukin hewan ternak yang lain gitu ya, ayam sampai semuanya makin udah nggak hampir bisa nggak muat nih gitu. Nah, kemudian di titik itulah gitu ya. Lalu kemudian orang ini komplain, Pak, ini udah hampir nggak bisa muat ini rumah saya. Bapak suruh saya masukin apa lagi nih? Oke, sekarang udah ya. Coba sekarang ayamnya dulu keluarin, ya kan? Lalu kemudian baru nanti sapinya keluarin. Baru nanti kambingnya keluarin. Nah, setelah semuanya sudah keluar, lalu sang orang bijak ini kan bertanya ya, nah sekarang gimana? Masih kerasa sempit nggak? Nah, yang dijawab oleh orang ini, udah enggak sih, gitu ya. Udah lega sekarang, rasanya rumah saya ini udah kerasa lega. Lebih lega. Padahal sama gitu kan, cuma disuruh masukin karena memang ya secara psikologis gitu kan, jadinya terasa lebih lega sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agaknya memang manusia itu harus digituin ya. Nggak tahu, Bapak Ibu setuju nggak sih tentang hal ini? Kalau saya tuh jadinya agak merasa gitu ya, saya menghayati diri saya sendiri aja. Memang kalau manusia kadang-kadang nggak dikerasin, manusia tidak digembleng, kita tidak menghargai yang namanya pemberian Tuhan. Dan kita juga tidak bisa menghayati Tuhan itu tuh baik gitu. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur, betul Bu. Betul sekali ya. Kita kan mudah sekali gitu. Jadi manusia itu mudah sekali tidak puas. Tidak puas gitu. Saya pun jadi ingat Bapak Ibu Saudara ya, ketika kemarin itu waktu saya bina kader, kan itu kan habis praktek-praktek jemaat ya. Nah, praktek-praktek jemaat itu kan kita kan masih single gitu kan, terus ada yang praktek di Jakarta juga, uang bulanan bisa buat pergi ke mall, pergi nonton gitu kan, makan enak, semuanya itu jadi hal yang biasa. Habis itu disuruh ke Gunung Gede gitu ya, kita disuruh bawa ransel gede-gede gitu. Yang di situ kami cuma bisa makan ya Indomie lagi gitu ya. Tapi di saat-saat seperti itu justru, aduh yang penting makan Indomie juga udah enak gitu ya. Kita udah lupa, padahal kemarin itu makan fast food begitu ya, makanan-makanan yang cepat saji itu, yang mahal-mahal itu, mungkin kita ngerasanya biasa aja gitu. Malah kadang udah bosen gitu ya, aduh bosen gitu ya. Gaya amat ya. Padahal kita mungkin ya itu gitu ya. Ketika diberikan sebuah tekanan dan lain sebagainya, hal-hal yang sederhana malah justru menjadi hal-hal yang kita lebih bersyukur untuk menerima. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa Tuhan ketika memilih Paulus, Tuhan sudah punya rencana dan Tuhan sudah tahu bahwa Paulus ini harus digembleng. Gitu ya. Tuhan tidak mau Paulus seperti zaman dulu. Paulus itu kan zaman dulu waktu namanya masih Saulus kan perginya pakai kuda, ya. Kemana-mana pakai kuda, tampil terhormat, dikelilingi oleh pasukan, penjaga gitu. Semuanya serba enak. Dan dia pun juga bisa dengan seenaknya gitu ya, nangkep-nangkepin orang-orang percaya. Tetapi setelah ikut Tuhan, justru sekarang Paulus ngerasain betul. Justru Paulus merasakan betul bagaimana perjuangannya supaya iman itu tuh bisa bertumbuh gitu ya. Dia bisa menyaksikan perjuangan-perjuangan orang-orang percaya juga. Dan kalau kita mungkin mau protes kepada Tuhan, orang Kristen lah yang harusnya paling nggak bisa protes, Bapak Ibu. Kenapa? Simpel sekali. Karena di ajaran kita lah ada Tuhan yang digebukin ya, ada Tuhan yang dibuat berdarah, ada Tuhan yang dicaci maki, ada Tuhan yang difitnah, bahkan kemudian disalib. Kayaknya cuma di kita gitu ya.
yang Tuhannya itu sebegitu menderita gitu. Sehingga kalau kita mau protes ke Tuhan, apa yang bisa kita protes kira-kira ya? Tuhan, aduh gimana sih pelayanan begini amat gitu kan. Lah, kata Tuhan. Nah kemarin situ nggak inget apa baru dikhotbahin nih kan kemarin baru disalib di saya nih. Masa udah lupa gitu kan kata Tuhan Yesus. Apa yang kita mau bandingkan, penderitaan apa yang kita mau bandingkan dengan penderitaan Tuhan yang sudah dijalani. Maka kalau Tuhan mengizinkan penderitaan ya karena memang ya inilah gitu ya jadi orang Kristen. Memang iman yang menderita gitu. Tapi apakah kemudian penderitaan orang Kristen sia-sia kan gitu ya. Nah, kemarin saya pernah diundang ke sebuah BPR gitu, disuruh khotbah. Jadi bukan disuruh ngelamar ya, Bapak Ibu ya, disuruh khotbah. Disuruh khotbah, kemudian saya di situ mengatakan begini Bapak Ibu kepada mereka. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita dalam hidup ini mau curang, katanya kan curang itu kan jalan pintas ya. Sebetulnya enggak Bapak Ibu. Kita tuh kalau mau curang, itu tetap pakai usaha. Harus pinter dulu, punya modal orang curang itu ya. Makanya katanya kan orang anak-anak gelap itu kan lebih pintar, lebih cerdas gitu kan, lebih cerdik daripada anak-anak terang. Karena benar, mau jadi anak-anak gelap itu modalnya lebih gede gitu kan. Udah Tuhan nggak menyerestui ya, kita harus putar otak. Masih harus janjian dulu begini-begini, nanti lu begini dulu ya. Nanti hari ini nih kita harus begini dulu, nanti lu duluan gini-gini. Usaha kan? Gitu, saya bilang di situ. Udahlah makanya, mendingan cara yang jujur aja, saya bilang gitu. Untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika orang itu misalnya ya mulai merasa lemah di dalam penderitaan karena hidupnya benar atau pakai cara-cara sesuai dengan perintah Tuhan, kan kita selalu merasa enak ya si A, enak ya si B tuh, lihat tuh hidupnya tuh, udah nggak pernah doa, curang terus gini ya, wah enak tapi itu lihat tuh, rumahnya makin gede gini-gini, wah gitu kelihatannya. Tapi betulkah apa yang diusahakan kita itu sia-sia? Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, di ayat kedua tadi ya, Tuhan berkata, gitu, ada hari di mana Tuhan menyelamatkan. Ada hari di mana Tuhan berkenan untuk mendengarkan segala yang kita mohonkan, segala keluhan, segala penderitaan itu. Maka dari itulah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus kemudian di ayat 3 dan di ayat keempat gitu ya, dia mengatakan begini, dalam hal apapun, kami tidak akan memberi sebab orang itu jadi tersandung. Jadi maksudnya ketika Paulus ini melayani, Paulus nggak pengen orang-orang di sekitarnya itu tersandung gitu. Jadi batu sandungan, nggak pengen dia. Supaya pelayanan kami ini nggak dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami itu bisa menunjukkan gitu ya, bahwa kami itu adalah para pelayan Allah. Dengan cara apa? Kalau caranya Paulus adalah ketika ada penderitaan, dia menahan penderitaan itu dengan penuh kesabaran, meskipun sesak rasanya gitu ya, meskipun sukar, dalam bahkan penjara, di dalam kerusuhan gitu. Paulus juga adalah orang yang tidak kenal lelah dalam berjerih payah. Berjaga-jaga juga berpuasa gitu ya kalau di ayat kelima. Paulus juga di ayat ke-6 berkata bahwa Paulus tetap menjaga kemurnian hati. Dia menjaga kemurahan hati, menjaga pengetahuannya, kesabarannya gitu ya, di dalam bantuan, di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan kasih yang tidak munafik. Jadi kasihnya ini tulus terus. Tidak ada agenda di belakang tindakan dia mengasihi orang. Dan kemudian di ayat ke-7 juga dia mengatakan di dalam memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dia menyerang atau membela tidak menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan senjata-senjata keadilan. Jadi dia berusaha sekali hidup untuk bisa hidup yang bersih. Dan dia tahu di dalam penderitaan itu
Paulus tetap berusaha, berjerih payah untuk tetap bisa menderita, tetapi dia mau menunjukkan ini kehormatan seorang pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, balik lagi tadi ya, bahwa tidak ada orang yang mau maksudnya mau menderita. Tetapi ketika ada penderitaan, orang-orang percaya, kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya ternyata bisa melihat bahwa penderitaannya itu sedang menuju kepada kehormatan, mendatangkan kehormatan. Nah, saya melihat di berbagai sejarah manusia, kalau kita lihat tokoh apa aja deh gitu ya, siapapun juga, yang sekarang itu bisa dihormati, gitu ya. Semua orang tuh udah angkat topi gitu ya. Kalau ngelihat bapak atau ibu ini pasti orang-orang yang pernah menderita dulu. Siapa orang yang bisa terkenal dan dihormati tanpa melalui jalan penderitaan? Tidak ada. Terkenal bisa, kalau nggak pakai menderita ya. Ada membuat orang lain menderita, terkenal, banyak, ya kan? Kalau kita lihat di internet itu, di YouTube, yang kemarin mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada yang pas puasa ngasih sembako, tapi ternyata sampah, gitu ya di dalamnya. Itu terkenal juga. Sampah. Nah, iya, terkenal juga, betul. Tapi dia habis itu baru menderita, begitu ya. Kebalik. Nah, kalau orang-orang yang dihormati ini menderita dulu, baru terkenal. Siapa aja sih gitu ya, Nelson Mandela deh kita lihat. Di penjara, baru bertahun-tahun kemudian jadi presiden, ya kan. Mahatma Gandhi dulu sama juga gitu. Menghadapi orang-orang yang istilahnya pakai senjata, dia berani nggak pakai senjata. Pendeta Martin Luther King gitu ya di Amerika Serikat sama juga gitu. Bahkan dia pernah tertembak. Gitu. Bahkan kalau kita tahu itu ada Paus Yohanes Paulus II almarhum yang sudah dulunya juga pernah ditembak gitu ya. Lagi pawai gitu, lagi menjumpai umat, lalu kemudian ada yang menembak. Tetapi kemudian kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara ya, kita saja melihat orang-orang ini, kita bisa salut gitu. Kita bisa menghormati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa hormat sama orang-orang yang tahan dalam penderitaan. Karena kita tahu bahwa di dalam penderitaan itu menghadapinya tidak mudah. Kita semua tahu. Gitu. Makanya kita angkat topik kepada orang-orang ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita saja nih, yang istilahnya mungkin dia menderita bukan benar-benar karena buat kita gitu ya. Kita aja melihatnya saja sudah luar biasa hormat gitu, menghargai. Bagaimana kalau Tuhan sendiri melihat kita semua satu persatu rela melalui penderitaan ini karena kita mau menderita buat dirinya. Gitu ya. Kita menganggap bahwa penderitaan ini harus kelewati karena ini adalah sebuah kehormatan. Dan disinilah menurut saya kita semua sebagai orang percaya, kita diundang. Ini adalah kehormatan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya bilang juga, bahwa penderitaan tidak perlu didoakan ya, nggak perlu, nanti datang sendiri juga. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah, kalaupun kita menderita, gitu, toh juga penderitaan itu datangnya otomatis, gitu ya, nggak usah didoain, pasti datang. Ketimbang kita menghadapinya itu dengan penuh keluh kesah, kita protes terus terhadap penderitaan ini kepada Tuhan. Tuhan kenapa sih? Gitu ya. Tiap kali, tiap tahun ada aja. Makin lama makin pusing saya nih. Gitu. Ketimbang kita menghadapinya begitu, Tuhan mengajak kita semua untuk menghayati itu sebagai kehormatan. Gitu ya. Bahwa Tuhan ingin melihat kita bisa jadi orang-orang yang tangguh, bisa menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan, meskipun situasinya mungkin sedang tidak ideal. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, di pandemi ini,
Banyak nggak sih orang-orang yang tahan banting dalam penderitaannya? Kemarin saya pernah mendengar sebuah berita bahwa angka perceraian meningkat loh di pandemi ini. Ngeri nggak? Padahal kan kita percaya bahwa janjinya di pernikahan kan Yang konslet. gimana Bu? Gimana? Terlalu banyak yang konslet, Mas. Nah, iya kan, ketika kita berjanji di awal kan susah senang ya kan, sakit, sehat gitu ya, kekurangan, kelimpahan gitu. Tetapi ternyata ketika COVID, angka perceraian meningkat. Berarti ini kan sebuah hal yang menunjukkan Bapak Ibu Saudara, makin sedikit loh orang yang bisa tetap setia, orang yang tetap mau menjalani penderitaan, melewati ini dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah ketangguhan. Dan pertanyaan saya juga adalah, emang kalau misalnya kita mau lari dari penderitaan itu bisa apa ya? Saya belum pernah melihat ada orang yang bisa lari dari hidupnya gitu ya. Lari dari kenyataan kata anak muda sekarang tuh ya. Aku atlet lari nih gitu. Ah, lari apa nih? Lari jarak jauh, maraton ya? Lari dari kenyataan katanya gitu. Wah, hebat juga nih gitu ya. Saya rasa nggak percuma juga gitu. Kita mau lari kemana sih? Ketika kehidupan kita memang sudah ya memang harus dijalani gitu ya. Makanya saya salut dengan generasi-generasi yang lebih senior dari saya, ya angkatannya Bapak Ibu sekalian pastinya ya, yang sudah mengalami banyaknya jatuh bangun gitu. Saya yakin Bapak Ibu nih dari muda sampai sekarang, masalah-masalah seperti COVID ini, gitu ya, hidup situasi-situasi seperti ini, dulu-dulu juga udah pernah ngalamin, cuma beda judul aja gitu ya. Dulu Krismon mungkin gitu, dulu mungkin Tidak ada takut. apa, iya. Sekarang mungkin ganti, gitu ya, judulnya ini adalah pandemi. Jadi bagi saya sendiri sebetulnya tidaklah ini bukan akhir dari segalanya gitu. Tetapi disinilah Tuhan ingin melihat setiap kita ini bisa nggak sih bertahan di dalam masa-masa sulit ini, masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi. Nah kalau kita betul-betul bisa, Bapak Ibu Saudara, lihatlah apa yang dialami Paulus ketika dia berani untuk mengambil ini sebagai kehormatan untuk menderita. Ketika dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara ya, ketika dia itu dianggap sebagai penipu, jadi dia pernah juga nih Bapak Ibu ya, dia kesaksian soal Tuhan Yesus dibilang penipu. Tetapi apa? Dia juga mengalami orang-orang juga mempercayainya. Ketika dia dianggap sebagai orang yang tidak dikenal, tetapi juga ternyata dia menjadi terkenal. Ketika dia sudah berada dalam keadaan yang nyaris mati, tetapi dia juga merasa bahwa disitulah dia betul-betul hidup. Ketika dia dihajar habis-habisan, gitu ya, baik oleh manusia atau mungkin oleh keadaan juga, tetapi dia nggak mati tuh. Dan ketika dia berduka cita, justru dia juga selalu merasa entah kenapa ada sukacita yang dia rasakan. Dan ketika dia miskin, dia juga ternyata bisa tetap memperkaya banyak orang. Dan ketika dia juga sebagai orang sebetulnya juga tidak bermilik ya, nggak banyak dia punya macam-macam, tapi kemudian dia juga memiliki segala sesuatu. Itulah kesaksian Paulus. Dan kita kalau misalnya berkaca dalam kehidupan kita sendiri, sampai detik ini, bukankah hal-hal ini juga kita alami ya, Bapak Ibu Saudara? Betul sih, bahwa sekarang mungkin saya sedang mikir ini, ya, mungkin kebutuhan biaya, mungkin sekarang lagi ada masalah di dalam keluarga kita, mungkin ada masalah juga di dalam pelayanan kita. Tetapi betulkah cuma ada masalah? Atau Tuhan juga tetap menyediakan hal-hal yang membuat kita tetap optimis, melihat masa depan itu tetap optimis. Gitu. Ketika kita mungkin berpikir, aduh anakku gimana ntar ya, aduh makin susah loh ini, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita lihat tuh kok bisa sih, gitu kan?
Kadang-kadang kan saya juga suka dengar ada orang tua yang agak kocak gitu ya. Anakku gitu loh, benar-benar deh gitu ya. Aku aja sampai heran kok bisa diterima dia di sini. Sampai anaknya sendiri, tuh mana sih anaknya sendiri juga gitu ya. Ada juga yang begitu tuh. Tapi ya itu, bahwa kita sebagai orang tua mungkin menyaksikan gitu ya, ternyata anakku juga punya banyak perkembangan. Ketika kita juga mungkin sedang bekerja gitu ya, atau selagi berdiskusi dengan suami, dengan istri kita, aduh ini gimana nih ya, kita punya pergumulan ini nih dan lain sebagainya. Tapi kok ya ada juga gitu sesuatu yang membuat kita tetap semangat, yang membuat kita tetap bisa merasa enak gitu buat tersenyum setiap hari. Kita bisa makan bareng enak gitu ya, minum teh bareng-bareng enak, kita masih bisa bercanda. Itu tandanya yaitu kita sedang mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara kita bisa merayakan, gitu. Kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Sekalipun keadaanku begini, tetapi lihatlah Tuhan menyediakan hal-hal ini bagi saya dan keluarga. Dan disitulah kita bisa menghayati Tuhan sampai hari ini tetap beserta. Ya. Tuhan mengizinkan kita menderita, tetapi Tuhan tidak pernah mengizinkan kita kehilangan sukacita. Dan itulah berita penghiburan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat 11 sampai 13 Paulus mengingatkan bahwa masyarakat Korintus ini, jemaat Korintus ini dikasih tahu begini, itu buka hatinya tuh cuma sedikit gitu. Kayak orang mau perlawatan, misalnya saya datang gitu ya, terus ketok-ketok, Pak, Bu, gitu kan. Cuma dibuka ini cuma gini aja nih, kelihatan mukanya. Ada apa ya, Pak? Oh, waduh nggak bisa hari ini, tutup lagi. Nah, nggak dibuka lebar-lebar gitu, pintu hatinya. Nah, Paulus kepada jemaat Korintus mengingatkan, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Ini berita sukacita loh buatmu. Kamu diajak mengalami sebuah kehormatan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita, Bapak Ibu Saudara, di hari ini apapun yang kita sedang pergumulkan, maukah kita tetap menerima, gitu ya, tetap membuka pintu hati kita lebar-lebar akan berita sukacita ini. Kita diajak menerima kehormatan untuk menderita. Semoga renungan di hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bisa menguatkan kita melewati pergumulan hidup. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa ya, saya selalu membuka juga kesempatan untuk bertanya atau juga mungkin sharing gitu ya. Saya batasi untuk 3 orang saja. Mari silakan jikalau ada yang mau sharing atau bertanya. Saya hitung sampai 10. 1, 3, 5, 4, Ada yang mau nanya. 7, 6, 8, 10. Oke, nggak ada berarti. Sip. Cepet ya berarti ya, ekspres. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau ini ya, kita mau sama-sama naikkan doa syafaat bagi kita yang hadir dan juga mungkin untuk jemaat siapapun yang mungkin Bapak Ibu juga dengar, kalau memang ada yang butuh didoakan, mohon diinfokan ya supaya nanti kita bisa naikkan dalam doa. Mari Bapak Ibu, kalau ada. Ini doanya buat kakak ipar lagi sakit yang di Jakarta. Oke, sebentar. Mana nih? Kemarin Namanya siapa, Bu? Ibu Sumami. Ibu Sumarni. Sumami. S-U-M-A-M-I. Oh, MI. ya, oke. Sakit ya, Bu ya? Iya. Sakit apa kalau boleh tahu mungkin? Stroke, Mas. Wah, oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau didoakan? Pak Harahap, Bu Sebayang, Bu Malau.
Oke, Pak Pak Mudi, Ishak, supaya dibawa juga dalam doa orang tua kita yang ada di kampung, Pak Mudi, dalam pemulihan, Pak Mudi. Oke. Baru sakit ya, Pak ya? Yang kemarin itu, Pak Mudi, kami sampai sekarang masih belum bisa menyebutkan namanya sendiri, Pak Mudi. Oh, oke. Ya, Oke, kita doakan ya. dengan doa mudah-mudahan bisa, Pak Mudi. Amin. Amin. Ya, mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin lingkungan kita ya, lingkungan perumahan kita masing-masing, lingkungan Situasi yang sekarang lah. ya. Terus kemudian juga mungkin kita berdoa ya buat ibadah kita juga, meskipun mengalami pembatasan, semoga juga tidak menyebabkan, ya pokoknya tetap dijaga lah oleh Tuhan. Gitu. Masalah baru. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang nggak hadir hari ini, mungkin Bapak Ibu tahu ada yang sakit mungkin. Ya kalau tidak ada berarti ya baiklah kita bersatu dalam doa ya. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersuka cita meskipun mungkin kami tengah mengalami sebuah pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan kami ini, kami tahu bahwa Tuhan juga tetap beserta. Tetapi kami juga dihiburkan karena kami menjadi ingat kembali akan semua penyertaan Tuhan yang kami terima, yang kami masih rasakan sampai detik ini. Sehingga kami pun tidak bisa menyebutkan atau tidak bisa berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan kami. Justru sebaliknya, Tuhan selalu berada dengan kami, beserta terus dengan kami sekeluarga. Dan juga memberikan kami terus kekuatan untuk melalui segala macam pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, ya Tuhan. Terkhusus untuk Ibu Sumami, saudara dari Ibu Joko, yang pada saat ini tengah jatuh stroke. Tuhan juga yang akan melawat beliau, dimanapun beliau berada saat ini. Apapun juga tahap pengobatan yang harus beliau jalani, Tuhan juga yang akan menyertainya. Tuhan cukupkan juga kebutuhan-kebutuhan pengobatan, dan Tuhan juga sertai baik obat maupun juga tangan-tangan dokter, serta juga keluarga yang merawat beliau, supaya ada sebuah pemulihan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami manusia hanya bisa berusaha, kami manusia hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tahu kapan waktunya memberikan kami semua anak-anak-Mu ini jawaban terbaik bagi setiap pergumulan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua dari Pak Harahap yang ada di Sumatera. Tuhan juga yang akan berkati beliau supaya di dalam masa pemulihan ini Tuhan juga yang akan rawat, Tuhan juga akan kuatkan, dan Tuhan juga akan terus berikan iman dan pengharapan baik Pak Harahap maupun juga segenap sanak keluarga, supaya mereka tetap menyandarkan iman pengharapan mereka akan jawaban Tuhan, akan jalan Tuhan yang terbaik di dalam masa-masa sakit orang tuanya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh lingkungan yang kami tinggali ya Tuhan, dimanapun kami berada, dan juga mungkin untuk para jemaat dan simpatisan GKI Cibadak yang pada saat ini tidak hadir, Tuhan yang akan lindungi kami semua ya Tuhan. Lingkungan rumah kami semua serahkan kepadamu, supaya di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan sendirilah yang melindungi, supaya kami juga tetap berada dalam keadaan yang aman tentram, terlindung dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa supaya siapapun juga yang pada saat ini tengah sakit, baik itu tetangga kami maupun juga orang-orang di sekitar lingkungan kami, Tuhan juga yang akan memberikan mereka kesembuhan, sehingga
kondisi lingkungan kami pun bisa berangsur-angsur membaik, dan keluarga besar kami di dalam bertetangga dapat juga bisa pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kalau situasi di dalam peribadatan kami juga tengah mengalami tantangan, di mana kami juga harus membatasi jumlah peserta onsite kembali, Tuhan juga yang akan menyertai rencana ini, supaya apapun yang kami harus lakukan, dapat Tuhan juga lancarkan semua, dapat Tuhan juga sertai, sehingga meskipun dalam keadaan yang tidak ideal, kami pun dapat terus beribadah, kami pun dapat terus menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dan kalaupun Tuhan, masih ada juga pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mau serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Karena kami berdoa di dalam nama Allah yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama masuk ke dalam bagian persembahan. Ya. Mari kita, wah ininya belum diganti nih judulnya nih. Kita mau nyanyikan sebuah pujian ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, karena tadi kita sudah menaikkan doa syafaat, maka saya mengajak kita kembali dengan singkat, kita mau tutup.
dengan doa penutup ya. Lalu kemudian kita bersama-sama kita akan mau pujikan Bapak. Terima kasih seperti biasa. Mari saya undang kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan sertai persekutuan Kamis online kami pada hari ini ya Tuhan. Dan ketika kami nanti akan kembali lagi menjalani hari-hari kami, Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu dan juga pimpinan hikmat dan kekuatan dari Tuhan akan terus menyertai kami, melewati segala macam pergumulan, melewati segala macam tantangan kehidupan. Dan biarlah ya Tuhan, di malam nanti juga, kiranya tangan kasih Tuhanlah yang akan melindungi kami di dalam istirahat malam kami, sehingga esok hari kami dapat menyambut hari baru dengan sebuah semangat yang baru, sebuah kekuatan yang baru, untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kami sekeluarga dan juga bagi Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapak terima kasih. Ya, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selesailah sudah persekutuan kita di malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dan selamat sampai jumpa di persekutuan Kamis minggu depan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Amin. Ya.